Hai podcast, ketemu lagi dengan gue Pompom. Gue Kumai. Kita di Ruang Sejenak. Jadi hari ini berisik banget karena suara motor-motor, suara apapun orang itu. ngobrol. Iya. Karena kita lagi di luar studio nih. Ya. Cheers studio asik. Lagi di mana nih? Lagi di Warung kopi. Biasa ada yang lagi gabut karena kangen dengan Ale. Jadi udah kita podcastan di luar dari studio. Kita sambil ngopi, kita sambil ngobrol. Jadi kalau ada suara motor, suara orang, suara ini anggap aja back song lah ya, biar lebih natural gitu ya nggak sih? Suara gaib juga. Ntar itu kalau kira-kira sejam lagi suara gaib keluar ya kan? Oke, kita sudah lama nih nggak apa ya di ini bisa dibilang ungkapin aja atau chat live apa terserah deh ya. Iya. Hari apa ya ada yang chat gue. Dia bilang dia nggak sebutin namanya tapi dia bilang dia dari sebuah komunitas. Dia nggak mau sebutin namanya. Komunitas apa tuh? Dia nggak bilang sih dia. Nggak bilang. Assalamualaikum kak, kata dia. Dia minta nggak disebutin sih dia dari mana. Saya tit. Motivasi dong kak buat orang jahat. Hahaha. Gue tanya, maksudnya motivasi buat orang jahat gimana nih? Katanya. Kamu dijahatin atau gimana? Atau kamu sudah berbuat jahat terus nyesel? Buat orang jahatnya kak, biar sadar apa biar mampus gitu kan? Biar mampus. Dua-duanya aja deh, nggak apa-apa. Dikasih emot ketawa. Oke deh. Dia sih awalnya minta sebuah tulisan sih ke gue karena kebetulan gue juga memang suka buatin caption buat misal mau ada yang happy birthday, lu lagi berantem lagi apa gitu. Gue masih tahap belajar juga sih buat caption. Oke nih Mai, kalau menurut lu jahat itu gimana sih gitu? Jahat, gue juga nggak tahu sih definisi bagi personality ya tentang definisi jahat itu apa. Ada yang bilang jahat itu menyakiti, ada yang bilang jahat itu tidak peduli, ada yang bilang jahat itu tidak saling saling kepekaan terhadap seseorang gitu. Sebodoh amat lah ya gitu. Sebodoh amat gitu. Kalau misalnya umumnya kan jahat itu definisinya menyakiti nih. Tapi menyakiti apa dulu? Fisik, batin, perasaan, apa tuh? Jadi menurut tuh kalau jahat itu misalnya memang sesuatu itu nyakitin baik itu psikis, fisik ya. Menurut lu itu jahat gitulah ya. Gitu nggak? Iya, tapi kan ada sesuatu kan orang itu melakukan kejahatan itu kan, entah apalah itu. Kalau menurut gue sih jahat itu ya orang yang maksain kehendaknya, pikirannya tanpa peduli apapun. Ya beda tipis sih sama lo tadi ya. Kan gini misalnya ya, gue nih maunya beli punya mobil gitu, ya kan. Wah entah gue nggak ada duit tapi gimana caranya gue supaya punya mobil gitu. Jadi gue ambisius. Karena ambisi itu ambisius ya bisa bilang gitu ya. Jadi gue kayak yang memaksakan kehendak. Jadi gue nggak peduli mak bapak gue punya duit apa enggak. Pokoknya gue mau ini gitu ya kan. Jadi kan gue menyakiti. Itu termasuk jahat juga kali ya yang kata lu jahat secara psikis itu ya. Nah, bisa juga jahat kepada diri sendiri ya. Kan banyak sih orang kayak gitu kan. Bener. Kadang-kadang gini kita tuh suka nggak nyadar ya misal nih ya, misal hal yang paling simpel aja jahat ke diri sendiri tuh menurutnya kayak misalnya kita harus jam segini nih kita harus tidur gitu kan, jam 11 atau jam 12 sudah wayahnya tidur tuh, mata harus istirahat ya kan, si liver juga udah harus istirahat juga dari fungsinya gitu. Tapi kita masih tetap aja tuh begadang gitu ya kan, masih tetap aja tuh. Terus kalau misalnya di luar dari konteks lu kerja malam ya kan, siang mereka istirahat. Nah kalau lu nggak ngapa-ngapain tapi lu kayak begitu, ya menurut gua lu jahat sih, jahat ke diri lu sendiri. Jahat itu ada kata memaksa nggak sih? Kayak iya dong. Iya kan? Ya itu tadi maksain kehendak, baik itu ke diri lu sendiri atau orang lain, lu nggak pedulin apa-apa gitu. Yang penting lu gitu. Ya nggak sih jahat. Kayak misalnya yang kejahatan kriminal gitu ya kan. Dia memaksakan kehendak dia, misal dia mau
memperkosa nih, ya kan tuh kehendak dia nih, hasrat dia ya kan, dia maksain kehendak dia. Nah kita dia peduli, oh si ini mau nggak sih, keadaannya gimana nggak sih, sah nggak sih. Nah menurut gue begitu sih. Jadi memaksakan kehendak dia, pikiran dia, maunya dia tanpa mempedulikan apapun. Itu kalau menurut gue gitu. Apa? Ini kalau nih dia nanya lagi nih. Kalau yang saya lihat sih Kak, orang jahat itu sebenarnya nggak ada, karena menurut gue semua orang itu baik. Nah, memang kayak gitu Kak. Semua cewek apa semua orang itu pasti nih, walaupun udah disakitin pasti ngomongin gitu. Semua orang itu baik. Memang pada intinya memang baik sih, tapi ininya aja ya kan, personality dari dirinya masing-masingnya itu. Ya tapi kadang gini juga sih Mai. Back song. Nggak, sebentar lagi kita tukang kopinya datang Mbak. Sudah mau tutup. Tapi gini ya Mai, kadang orang jahat itu ya suka nggak sadar ya kalau dia udah berbuat jahat, ya kan? Ya karena itu tadi egoisnya dia, mentingin diri dia sendiri, ya kan? Jadi kadang lu udah maki-maki orang ini lu udah puas tuh ya kan, emosi lu udah terluapkan ya kan, tapi lu nggak peduli nih orang tuh sakit hati apa enggak, ini apa enggak gitu ya kan. Yang penting gue kesel sama lu, gue luapin selesai gitu. Jahat sih, jahat memang meluapkan segala emosi. Nah cuma kadang ya kadang nih misal kita sekali bikin jahat gitu, nah sudah itu kita berbuat baik. Kadang-kadang orang itu ngecapnya ya yang jahatnya aja gitu. Ya gak sih? Iya. Apa sih kayak ini? Kayak hilang. Kayak kebaikan itu sama satu keburukan itu habis gitu ya. Betul. Iya. Lu kalau misal gini nih, lu punya kawan ya, misal buat jahat nih sama lu. Nah, sekali lu maafin, 2 kali lu maafin, 3 kali lu maafin. Karena lama-lama lu juga apapun yang dia lakukan mindset lu udah orang tuh salah ya kan. Nah gitu kan. Jadi kadang-kadang yang namanya peribahasa karena nilai titik jadi rusak susu sebelangnya itu ya bener sih ya. Tapi kalau gue nggak tahu sih gue dibilang naif apa enggak ya. Kalau gue tuh mikirnya gini, misal lu jahat nih sama gue sekarang gitu, ya gue kesel, gue kecewa, manusiawi lah ya. Cuma kedepannya itu gue mikir ya nggak semua hidup lu salah ke gue sih gitu orangnya. Jadi makanya kadang itu gue sering disakitin orang kali ya, karena gue mungkin terlalu bego apa terlalu naik. Karena misal gue udah bisa berantem nih, misal gue udah gini gue dikecewain, gue dikhianatin segala macam, ya sudah gue tuh marahnya tuh sebentar gitu, yang oh ya udah sekarang lu bikin kesalahan sama gue gitu, gue kesel, oke deh gue tahan dulu, gue nggak hubungin lo gitu. Cuma mungkin besok gitu gue tuh yang udah mikir ya udah lah ya, lu kan salah kemarin, siapa tahu lu besok pagi jadi orang yang baru, dan nggak mungkin juga lu setiap hari bikin salah kan. Oh gue tuh mikirnya gitu sih Mai, makanya gue tuh sering dibegoin sama orang. Kayak sering yang udah deketin, baikin, care-in ya kan, terus PHP-in, tinggalin gitu. Gue sering digituin gue Mai. Jadi jahatnya menyakiti perasaan. Bener. Kalau jahat fisik kayaknya orang nggak berani ya kan. Senggol bacok sih gue. Jadi seperti itu definisi jahat. Nah terus jadi si caption buat si gue sampai nulis di WA gue itu apa? P. Karena gue tanya, karena nggak dia nggak mau sebutin namanya kan. Jadi gue tulis captionnya, gue nggak tahu sih, karena dia nggak mau spesifik juga sih, dia dijahatin yang bagaimana. Gue udah bilang sih bisa nggak sih lebih spesifik biar caption gue tuh lepas gitu. Buat buat si orang itu. Gue minum dulu Mai. Asik. Minum kopi atau minum apa tuh? Tuak kayak bukan. Nih buat si orang yang jahat ini si P. Teruntukmu yang tak peka, gue tuh paling gak bisa baca-baca kayak ginian, seriusan. Dulu kalau gue pas gue lagi sesi puisi, gue mendingan gue dihukum suruh lari keliling lapangan gue daripada suruh baca beginian, karena gue tuh jauh dari romantis. Nih ya tulisannya ya. Teruntukmu yang tak peka, kau meninggalkan banyak luka dan air mata, namun kau berteriak bahwa kaulah yang paling menderita.
otakmu salah tempat atau malah tak bertempat? Tak apa, aku akan minta Tuhanku yang langsung memberinya. Tapi bukan di dunia ini, di nerakanya. Gue selalu nyumpain dia mati sih. Karena gue tanya dia, lu dijahatin gimana? Dia suka gak ngepas gitu sih. Kayaknya dia ini dijahatin sama cowok loh. Tentang perasaan lah jahatnya. Ya kan? Bener sih. Apa namanya? Kalau menurut gue sih ya, karena gue itu selalu ngajarin ke orang yang dekat sama gue itu gini. Kalau kita itu sedang menghadapi sebuah keadaan tuh atau sebuah situasi, jangan menilai dari satu sudut pandang. Ya misal lu lagi ngelihat apa namanya, si Ale nih lagi marah-marahin siapa gitu. Kalau lu sebitas lihat, ya gila lu Le, bahasa lu kasar amat Le, ya kan? Lu nggak boleh gitu Le, gini. Misal gitu ya. Kalau gue sih nggak nyaranin lu langsung judge orang gitu, karena lu nggak tahu orang itu dilahirkannya gimana, dibentuk dalam lingkungan yang bagaimana, ya kan? Karena menurut gue ya manusia itu kan punya pikiran ya, nggak mungkin tiba-tiba dia marah meledak-ledak, dan mungkin pada saat itu kita ngeliatnya posisi dia lagi marah gitu ya kan, tapi kan kita nggak tahu yang terjadi sebelumnya apa ya kan, dari kedua belah pihak gimana gitu. Dan saran gue juga kalau misalnya ada yang curhat nih, gue diginiin sama cowok gue gini, lo jangan telan mentah-mentah gitu. Lo kan hanya dengar dari satu sisi ya kan, lo nggak dengar dari sisi yang lain gitu ya kan, dan lo juga nggak tahu hubungan mereka yang bagaimana. Nah, jadi ketika lo menghadapi sebuah keadaan atau situasi, jangan buru-buru nilai deh gitu. Hai jangan buru-buru nilai deh, apa namanya, jadi coba lu pikir dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini, dari sini. Jadi lu nggak langsung judge seseorang, lu gini gitu. Ya nggak tahu sih, itu sih kalau gua sih ya, itu saran gua sih ya, karena apa ya, kadang-kadang orang tuh kan gampang kesulut ya, apalagi ngeliat yang lagi viral, wah laju langsung mulai netizen berdatangan, komen gitu. Ya ini kayak banyak nih netizen ruang sejenak ini. Asli, bener. Ini orang tuh rekaman di mana sih gitu, ke suara berisik gitu segala macam. Ya udahlah ya. Yang penting kan topiknya gitu ya kan. Kita sih yang ringan-ringan aja. Kalau misalnya mau yang lebih expert, lebih ini ya ke psikolog aja ya nggak sih. Kita di sini ya kita lebih fun aja sih. Bawain dengan ala-ala kita ya nggak sih. Nah terus satu hal lagi nih, buat supaya kita nggak kepancing emosi sama, kadang-kadang kita ketemu orang yang jahat dengan jahat lidahnya mungkin, yang segala macam, yang begitulah. Pesan gue sih ya, itu jangan peduliin deh omongan orang, apa namanya, cacian, pujian, termasuk pujian ya, karena itu semua itu hanya sebatas di lidah. Ya kan, misal gini, omong gila lu, apa namanya, pulang malam ini segala macam, ngapain sih lu, apa gunanya podcastan gini, apa untungnya segala macam. Orang kan cuma bisa ngegunjing ya kan. At least jangankan itu hal buruk, hal baik aja jadi pembicaraan ya kan. Jadi kembali ke diri sendiri, apa namanya, gak usah peduliin jahatnya mulut orang di sana itu yang bilangin lo gini, selagi lo memang berbuat baik ya kan, nggak menyakiti siapapun, go ahead aja gitu, jalanin aja. Jadi biarin aja, itu tadi, kita jangan menilai dari satu sudut pandang. Kali aja memang orang yang jahat itu dididik dengan dulunya memang jahat juga gitu, misal dia biasa dipukulin, biasa dimaki-maki, jadi dia treat orang juga sama seperti dia diperlakukan dulu gitu. Makanya kita jangan menjudge sesuatu itu dari depannya aja. Gitu. Itu aja sih menurut gua. Oke nanti lu bisa dengerin di podcast kan kita, ya kan. Wah ngerti lu dijahatin yang gimana. Mungkin kalau mau minta dibuatin caption lebih spesifik lagi, lu dalam keadaan yang gimana, dijahatin yang gimana. Jadi biar kita juga kasih masukannya enak. Gitu. Segitu aja dulu deh kayaknya, nih mau tutup nih. Warung kopi. Tinggal kita berdua di sini. Oke, gue Pom-Pom. Gue Gumai. See you again di ruang sejenak besok.